Swastiastu, bertemu kembali pada channel saya. Pada kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Kawi dan mengapa umat Hindu penting belajar bahasa Kawi. Ada beberapa referensi yang saya sarankan ketika teman-teman ingin belajar bahasa Kawi secara lebih intensif. Salah satunya adalah Kamus Bahasa Jawa Kuno, karya Zoet Mulder yang tebalnya lumayan. Teman-teman kalau ingin belajar lebih jauh mengenai kata-kata sulit nanti bisa belajar di sini. Selanjutnya teman-teman juga bisa membaca buku tentang bahasa Kawi dan sastra Kawi karya Prof. Made Surade. Di sini juga ada beberapa materi yang sangat penting ketika kita memahami bahasa Kawi secara utuh. Yang lebih jauh ada Kalanguan Sastra Jawa Kuno, Selayang Pandang ya, isinya juga tentang beberapa karya sastra Jawa kuno yang berkembang hingga kini. Dan ada buku tua yang saya miliki, Bahasa Kawi 2, ini untuk BGA dulu tahun 1984. Tentu buku-buku ini menjadi referensi saya dalam membuat materi tentang sejarah perkembangan bahasa Kawi. Sejarah dan kedudukan bahasa Kawi dalam pendidikan keagamaan. Yang dimaksud dengan keagamaan adalah prodi-prodi yang ada di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya di bawah Staf Keturunan Singaraja, pasti akan mendapatkan bahasa Kawi sebagai salah satu mata kuliah penciri. Nah, kenapa bahasa Kawi dijadikan mata kuliah penciri? Karena bahasa Kawi itu merupakan bahasa sumber. Bahasa sumber di mana bahasa Kawi itu sebagai media beberapa naskah-naskah keagamaan yang ditulis dalam bahasa Kawi beraksara Bali. Tentu ini menjadi salah satu penciri bagaimana semua mahasiswa yang ada di bawah Kementerian Agama, khususnya di Staf Keturunan, mendapatkan bahasa Kawi. Nah, kalau di komunikasi tentu ini kaitannya dengan bagaimana menjadi seorang ahli di bidang komunikasi, memahami berbagai hal yang berkaitan dengan sumber-sumber sastra. Baik, saya lanjutkan tentang pengertian. Kalau kita lihat, bahasa Kawi itu juga disebut sebagai bahasa Jawa kuno. Nah, bahasa Kawi adalah suatu jenis bahasa yang berkembang di Pulau Jawa pada zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara dan dipakai dalam penulisan karya-karya sastra atau Rakawi. Orang-orang yang menulis karya sastra itu disebut Rakawi, atau bahasa Kawi itu juga disebut sebagai bahasa penyair. Nah, tentu dalam hal kaitannya dengan istilah para Rakawi di Bali, dia menggunakan bahasa Kawi sebagai bahasanya. Salah satu contoh misalnya bagaimana para Rakawi membuat kekawin. Kekawin itu berasal dari kawian atau kawi. Jadi mendapat awalan K, memperoleh akhiran an. Jadi kekawian atau hasil karya yang menggunakan bahasa Kawi. Sehingga kekawin itu menggunakan bahasa Kawi sebagai bahasa pengantarnya. Lantas, apa perbedaan bahasa Jawa kuno dengan bahasa Kawi? Tentu bahasa Kawi merupakan bahasa Jawa kuno yang kata-katanya dipilih oleh para raja Rakawi atau para Kawi, para pengarang untuk kesusastraan. Jadi bahasa Kawi hanyalah sebagian dari bahasa Jawa kuno. Karena itu lebih tepat bahwa yang dipergunakan dalam kesusastraan itu adalah bahasa Kawi. Nah, juga dikenal disebut aksara Kawi. Aksara Kawi itu inilah aksara Kawi yang dulu dikenal. Ini adalah bahasanya. Bahasa Jawa kuno itu adalah bahasanya, sedangkan aksara, simbol-simbol aksara, ini adalah bagian-bagian dari bentuk-bentuknya. Nah, kurang lebih bahwa antara bahasa Kawi dan bahasa Jawa kuno, dia adalah menjadi satu kesatuan. Namun, yang lebih luas adalah bahasa Jawa kuno. Penggunaan bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi ini digunakan pada abad ke-9 sampai abad ke-14, yang dimana kan zaman kerajaan Singosari dan Majapahit. Bahasa Jawa kuno itu eksis dipakai dalam percakapan sehari-hari pada awal kerajaan Singosari.
Sedangkan masa Majapahit dia sudah bergeser menggunakan bahasa Jawa Tengahan. Nah, bahasa Jawa kuno sesungguhnya merupakan tonggak pemikiran dari bagawan Wiyase. Ada istilah yang sangat populer pada waktu itu adalah mengejawakan Biase Mate, artinya membahasa Jawa kunokan karya-karya Wiyasa. Seperti salah satu contoh misalnya kalau kita berbicara kekawin itu Arjuna Wiwaha misalnya, seperti contoh ini Arjuna Wiwaha dia menceritakan tentang penugrahan Arjuna. Artinya ketika kita berbicara tentang Arjuna itu kaitannya dengan Mahabharata. Mahabharata sudah barang tentu merupakan karya sastra epos yang terdapat di India. Nah, kenapa di Jawa, kenapa di Bali dia berubah menjadi kekawin? Karena memang ada ketika dia bertapa sebuah pemahaman yang sama, yaitu tidak mau orang Jawa menerima begitu saja karya-karya sastra yang dalam bentuk Sanskerta, namun digubah kembali ke dalam bentuk karya sastra berbahasa Jawa kuno. Kalau kita ingat bagaimana perkembangan agama Hindu di Indonesia tidak terlepas dari India. Nah, ini kurang lebih peta persebaran bagaimana Hindu sampai ke Nusantara. Pertama-tama dia menuju ke Kutai. Kenapa dipilih Kutai? Kutai memang sebagai tempat yang Kutai Kertanegara ya, menjadi tempat yang sangat paling aman. Bahkan sekarang pemerintah sedang membidik Kutai Kertanegara sebagai pusat ibu kota. Artinya keamanannya sudah terbukti dari zaman kerajaan terdahulu. Nah, sesampainya di Jawa, orang-orang Gujarat yang membawa ajaran-ajaran Hindu, dia ingin menyebarkan kepada masyarakat lokal. Namun masyarakat lokal tidak mau menerima begitu saja. Itu uniknya, bahwa orang Jawa berusaha mengubah kembali apa yang diajarkan tentang ajaran Hindu India. Dia mengubah kembali ke dalam bentuk karya-karya sastra. Salah satu contoh tadi, bagaimana kekawin atau epos Mahabharata diterjemahkan atau digubah kembali menjadi beberapa karya-karya sastra seperti kekawin, pewayangan. Jadi itu semua sumber eposnya dari Ramayana dan Mahabharata. Disinilah jelas sekali bahwa orang-orang Nusantara tidak mau mengambil segala sesuatunya dengan langsung difotokopi begitu saja, namun digubah kembali sesuai dengan kebutuhannya. Contoh saja seperti tadi, bagaimana Arjuna Wiwaha ketika Arjuna mendapatkan panugrahan, itu ada ceritanya di dalam epos Mahabharata. Sedangkan ada juga kekawin Mahabharata, ada kekawin Ramayana. Banyak sekali kekawin-kawin yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Hindu India yang digubah kembali menjadi karya-karya sastra terbaru. Nah, dalam kaitannya seperti ini adalah bahwa bahasa Kawi dijadikan sebagai bahasa pengantar, bahasa pengelengut kalau bahasa Balinya, bahasa yang dijadikan sebagai bahasa pengantar yang dipakai oleh para pengawi dalam menuliskan kembali karya-karya sastra. Demikianlah sampai akhirnya karya-karya sastra itu berkembang di Jawa. Akhirnya karena Jawa sudah diserang oleh kerajaan Islam, maka dia terus bergeser akhirnya berkembang di Bali. Sampai sekarang memang di Jawa masih karya-karya sastra itu, namun di Bali sangat berkembang pesat pada hari ini. Nah, ini salah satu contoh pengaruh bahasa Jawa kuno yang memang diilhami dari Sanskerta. Salah satu contoh misalnya kalau kita berbicara kata Agni. Agni itu artinya api. Geni yang artinya geni api. Ini kalau dicari dalam bahasa Sanskerta dia Agni juga yang artinya api, tetapi dalam bahasa Jawa kuno dia tetap diadopsi api. Geni atau api. Nah, ini yang saya katakan bahwa bahasa Jawa kuno bersumber dari Sanskerta. Aji misalnya, aji ini merupakan kata mantra. Asta ini 8. Artinya dalam Jawa asli artinya wawulu.
Kalau dalam bahasa Jawa kuno juga Wawulu. Bahasa itu dari Sanskerta yang berkembang menjadi bahasa. Bayu, angin, candra, dwi, eka, guru, semuanya ini sebenarnya bersumber dari bahasa Jawa kuno, dari Sanskerta yang telah diadopsi ke dalam bahasa Jawa kuno. Artinya pertalian antara Jawa kuno dengan Sanskerta itu sangat dekat sekali berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai. Termasuk kalau kita ingin mengetahui sejarah perkembangan bahasa Bali, tentu bahasa Bali sangat erat kaitannya dengan bahasa Jawa kuno dan Sanskerta. Kalau kita flashback ke belakang bahwa Sanskerta itu menurunkan bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno juga kemungkinan besar menurunkan bahasa Bali di Bali sampai sekarang. Inilah yang sangat erat kaitannya dalam kalau dalam Sualalite misalnya kata Batare, kenapa ditulis banyak ditulis berkembang, karena Batare itu ditulis Batare yang artinya pelindung dalam bahasa Jawa kuno maupun Sanskerta. Ini yang membuat kenapa penulisan Batara menggunakan berkembang. Misalnya penggunaan kata dharma itu kata dasarnya kata dharma yang artinya kebajikan. Dharma itu ditulis dengan demadu. Kenapa ditulis dengan demadu? Karena ditulis dharma. Itu bersumber dari bahasa Sanskerta. Nah, ini yang saya katakan bahwa pertalian antara Sanskerta, Jawa kuno, dan bahasa Bali sangatlah dekat karena memang dia serumpun. Nah, kembali ke persoalan tadi, memang kenapa di Empu Kuturan selalu diajarkan bahasa sumber, baik itu Sanskerta, baik itu Jawa kuno maupun bahasa Bali atau bahasa daerah. Saya kembali kepada karya-karya Wyasa. Seperti yang saya ceritakan tadi, bagaimana orang-orang Gujarat membawa ajaran Hindu ke Jawa. Ternyata di Jawa tidak mau sedemikian rupa langsung diterjemahkan begitu saja, namun digubah kembali ke dalam karya-karya sastra berbentuk kekawin. Jadi sambil menggending, sambil menghayati nilai-nilai ajaran agama, sehingga jauh lebih orang-orang Jawa pada waktu itu dalam mengajarkan ajaran-ajaran agamanya. Termasuk misalnya pewayangan. Pewayangan itu kan ceritanya selalu Ramayana dan Mahabharata. Sekelas Cengblong pun kalau kita lihat ceritanya selalu berkaitan dengan Ramayana dan Mahabharata. Jadi dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran yang ada dalam Mahabharata dilakukan dengan cara mengungkapkannya dengan karya sastra, baik itu dengan kawin, baik itu dengan pewayangan. Jadi semua itu bermuara kepada bagaimana ajaran-ajaran Hindu itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Nah, beberapa naskah Jawa kuno yang tergolong tua ya pada abad 9 sampai 11 dalam bentuk prosa. Prosa itu berupa cerita yang tidak ada aturannya. Misalnya Canda Kahamayanikan, ada Brahmanda Purana, ada Agastya Purana, ada Uttarakanda, ada Adiparwa, ada Kunjarakarna, dan banyak lagi yang lain. Ini bersumber dari Ramayana dan Mahabharata. Termasuk puisi itu yang saya katakan puisi yang diikat oleh guru lagu dalam bentuk kekawin Ramayana dan Mahabharata. Nah, kitab-kitab Jawa kuno yang berkembang, misalnya ada Kekawin Arjuna Wiwaha. Arjuna Wiwaha ini adalah kitab yang berbicara tentang penugerahan Arjuna Pacadu Sakti merupa senjata. Termasuk Kekawin Kresna Dhyana. Nah, Kresna Dhyana ini juga diambil dari Sanskerta. Termasuk Kekawin Gatot Kaca Seraya, Suman Santaka, Semarandana, Bomo Kawiya, Barata Yuda, Hariwangsa. Semuanya itu bersumber dari bahasa Jawa kuno. Nah, termasuk kitab-kitab Jawa kuno yang tergolong baru. Ini yang baru abad 14 ya, sampai runtuhnya Majapahit. Ada namanya Kekawin Brahmanda Purana, ada Kekawin Kunjarakarna, ada Kekawin Narapagama, ada Arjuna Wijaya, ada Sutasoma, ada Partayadnya, ada Niti Sastra, ada Nirartha Prakirta, dan Dharma Sunya,
dan hari seraya. Tentu banyak sekali nilai-nilai ajaran agama yang ada di dalam kekawin ini. Jadi bisa dibayangkan orang kekawin sambil menggending, sambil menghayati nilai-nilai estetis, padahal dia sedang mengajarkan dalam bentuk kekawin itu. Jadi dalam dia menyanyikan karya-karya sastra tersirat nilai-nilai ajaran agama. Tentu ini jauh lebih merasuk ke dalam umat Hindu yang memang mencintai karya-karya sastra ini. Nah, namun seiring berkembangnya waktu, ada keterputusan antara generasi leluhur kita dengan kita, karena kita tidak bisa mengkawin lagi, tidak mengetahui bahasa Jawa kuno, dan banyak lagi kendala-kendala yang lain, sehingga penting sekali teman-teman yang ada di staf Perguruan Singaraja wajib mendapatkan mata kuliah bahasa Kawi dengan tujuan minimal mengenal bahasa-bahasa yang digunakan sebagai jembat ajaran-ajaran Hindu tersampaikan kepada masyarakat. Nah, bagaimana kedudukan bahasa Kawi? Bahasa Kawi merupakan salah satu bahasa dokumenter yang tertua, sehingga sangat penting terhadap pengungkapan peradaban Hindu di Nusantara. Bayangkan saja lontar-lontar yang jumlahnya cukup banyak ditemukan di Bali dan di Jawa, itu sesungguhnya membongkar peradaban yang sangat hebat Hindu pada masanya. Misalnya kalau kita berbicara Usade, banyak sekali naskah-naskah lontar yang berbicara pengobatan tradisional. Namun karena keterbatasan kita memahami bahasa Kawi, ajaran-ajaran itu tidak tersampaikan kepada generasi hari ini, sehingga penting sekali kita membaca karya-karya sastra itu. Itu baru Usade, dan masih banyak lagi karya-karya sastra seperti Babad, seperti Kekawin, seperti Mantra dan lain sebagainya. Itu sangat penting dipelajari karena sebagian besar berbahasa Jawa kuno dan beraksara Bali. Penting sekali kita pahami, kita kuasai. Nah, bahasa Kawi dengan kesusastraannya merupakan salah satu sumber studi bagi linguistik, filologi, sejarah, kesusastraan, dan sebagainya, termasuk teologi, termasuk filsafat, termasuk juga komunikasi, hukum Hindu, teologi Hindu, filsafat Hindu, apalagi yang jurusan bahasa Bali. Tentu bahasa Kawi ini bisa dijadikan objek salah satu penelitian agar kita bisa mendapatkan pengetahuan masa lampau yang sangat komprehensif. Nah, sastra Kawi mengandung nilai-nilai bangsa yang diluhur, sehingga wajiblah, walaupun kita tidak menjadi expert di bidang bahasa Kawi, namun setidaknya kita mengenal yang namanya kejayaan masa lampau atau sumber-sumber sastra masa lampau yang bisa kita pakai sampai hari ini. Nah, fungsi bahasa Kawi, tentu yang pertama, bahasa Kawi merupakan kunci untuk mengungkapkan pri kehidupan kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi bagaimana sesungguhnya peradaban Indonesia pada zaman dulu itu terekam dengan baik dalam karya-karya sastra itu. Misalnya bagaimana kita mengetahui kerajaan Majapahit kalau kita tidak membaca sumber-sumber lontarnya yang ada. Termasuk bagaimana kita mengetahui Gajah Mada mempersatukan Nusantara kalau kita tidak membaca lontar negara Kertagama. Jadi itu semuanya berbahasa Jawa kuno, sehingga penting sekali kita memahami bahasa Kawi agar kita memahami kunci-kunci kebudayaan Indonesia. Yang kedua, bahasa sastra Kawi menjadi sumber pengetahuan kekayaan bagi masa depan perkembangan kebudayaan bangsa. Salah satu contoh tadi, ketika kita bisa menggali, mengungkapkan kembali karya-karya sastra yang sekiranya bermanfaat dalam kehidupan sekarang, alangkah hebatnya. Misalnya dalam pandemi COVID-19, kita bisa menemukan jenis-jenis loloh yang ada di dalam lontar taruh permana misalnya. Ternyata daun intaran mampu menyembuhkan COVID-19. Ini kan sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kehidupan sekarang. Di tengah ketidakmenentuannya kapan berakhir COVID-19, ternyata kita mampu memberikan solusi, mampu memberikan kekayaan intelektual dalam bentuk karya sastra. Ini akan menjadi sangat baik kalau kita mampu mengungkap hal itu. Belum lagi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kehidupan sosial, adat, politik, termasuk arsitektur, semua itu ada di dalam karya-karya sastra yang kita miliki.
Yang ketiga, bahasa dan sastra Kawi merupakan bahan studi bagi ilmu linguistik, filologi, dan kesusastraan. Seperti tadi, tentu bahasa Kawi ini masih sangat misteri ya, karena masih banyak yang perlu kita gali, kita gubah. Bahkan pengalaman kemarin, bagaimana penyuluh bahasa Bali memetakan naskah-naskah lontar yang ada di Bali, itu jumlahnya sangat banyak, bahkan ribuan naskah-naskah lontar yang ada. Tentu ini merupakan kebanggaan karena Bali sesungguhnya masih menyimpan kekayaan intelektual leluhur kita dalam bentuk naskah lontar. Namun ya, di satu sisi memang seperti tadi itu banyak generasi kita yang mulai terputus tradisi penguasaan karya sastra yang dimiliki. Orang memiliki lontar hanya banten ini tanpa mengetahui isinya. Tentu inilah melalui bahasa Kawi inilah sebagai jembatan awal kita menggali, membaca kembali karya-karya sastra yang dimiliki leluhur kita. Leluhur menyediakan lontar bukan hanya untuk dibanteni, tetapi bagaimana isi naskah itu bisa kita memanfaatkan hari ini, bisa kita ketahui saat ini, sehingga bermanfaat untuk kehidupan generasi penerus. Kalau seandainya teman-teman terputus di generasi kita, artinya sungguh dosa besar bagi kita memutus kekayaan intelektual leluhur kita yang diwariskan untuk keluarga kita. Yang keempat, pengetahuan bahasa dan sastra Jawa kuno dapat menjadi penunjang bagi penelitian agama Hindu, baik berbasis teks maupun yang lainnya. Termasuk teman-teman di komunikasi, di teologi, di filsafat, selalu bisa menjadikan kajian-kajian penting sastra Jawa kuno yang hingga kini bisa kita lihat dalam bentuk naskah-naskah lontar. Kita di Buleleng bersyukur memiliki Gedong Kirtil. Gedong Kirtil merupakan perpustakaan lontar pertama yang ada di Bali dan terlengkap hingga kini. Dan itu ada di dekat kita. Marilah kita jadikan Gedong Kirtil sebagai tempat laboratorium kita dalam belajar. Nah, ini sistem ejaan bahasa Kawi. Tentu seperti saya katakan tadi, kalau kita belajar bahasa, kita harus membedakan menjadi 3, yaitu ada bahasanya, ada aksaranya, ada sastranya. Tentu ini adalah aksaranya. Nah, aksara-aksara yang berkembang, mengapa saya katakan bahwa bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, dan bahasa Bali serumpun? Karena kita bisa lihat dari simbol-simbol ini. Simbol-simbol ini ternyata menunjukkan ada kesamaan simbol. Misalnya K. Ini dalam bentuk Pallawa seperti ini, termasuk Kawi 1 seperti ini, sampai akhirnya menjadi aksara Bali modern seperti ini. Artinya kan ada perubahan bentuk yang tidak signifikan, hanya dalam bentuk-bentuk tertentu. Misalnya kata ga, ini hampir mirip sampai akhirnya di sini. Dan termasuk juga aksara-aksara daerah lainnya. Ini yang menandakan bahwa bahasa Jawa kuno, bahasa Sanskerta, dan bahasa Bali dia serumpun. Tentu dengan bahasa Indonesia tidak serumpun karena sudah berbeda. Nah, demikian kira-kira pengenalan tentang sistem bahasa Kawi, dari manfaat, kedudukan, fungsi, dan mengapa teman-teman belajar bahasa Kawi. Tentu harapan saya teman-teman yang di prodi-prodi yang saya ajar hari ini bisa mempelajari lebih jauh, bisa mencari sumber-sumber yang lain yang berkaitan dengan bahasa Kawi, terutama yang berkembang di masyarakat, sehingga setelah mata kuliah bahasa Kawi ini selesai, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru, pengetahuan yang baru, sehingga bisa bermanfaat untuk perkembangan agama Hindu di Bali, di Indonesia pada khususnya. Terima kasih.